Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas, salam satu aspal. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang informasi pendaftaran atau penerimaan driver baru Grab maupun Gokar. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, sebelumnya saya menyampaikan berita duka rekan kita, yaitu Mas Chandra yang berasal dari area Surabaya, yang tadi sekitar jam 4.30 mengalami musibah, yaitu kejamretan. Dan semoga buat Mas Chandra lekas sembuh dan cepat pulih dan kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Di sini kami mendoakan semuanya untuk Mas Chandra, semoga lekas sembuh. Dan untuk rekan-rekan yang tergabung di anggota grup WhatsApp yang beredar di area Surabaya bisa merapat dan mengecek kondisi beliau. Dan kondisi beliau saat ini sedang dirawat di sebuah klinik di area Surabaya. Dan semoga proses perawatannya berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu pembukaan atau pendaftaran driver baru untuk Gojek. Di tahun 2020 ini banyak sekali program atau perubahan sistem yang dilakukan oleh Gojek. Di antaranya adalah pergantian aplikasi driver dari Gojek Driver menjadi GoPartner. Dan program evaluasi akun joki. Program evaluasi akun joki sudah selesai. Dan walaupun ada beberapa akun yang belum jelas kepastiannya, jadi lolos atau tidaknya. Jadi ada beberapa akun yang belum menerima notifikasi atau kepastian bahwa akun ini lolos atau tidak dari program evaluasi. Dan saya anggap itu semua urusan masalah akun joki sudah selesai. Nah, dengan banyaknya program dan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Gojek, ini akan otomatis merubah segala situasi dan kondisi di lapangan untuk Gojek sendiri, terutama untuk para driver-drivernya. Dan situasi dan kondisi itu beragam di setiap daerahnya. Ada yang berdampak positif dan ada pula yang dampaknya masih biasa-biasa saja. Nah, di sini saya akan fokus ke tentang kapan dan seperti apa proses pendaftaran atau perekrutan driver baru, baik Grab maupun Gokar. Nah, di sini saya akan menganalisa beberapa hal, yaitu potensi-potensi atau peluang-peluang sebuah daerah untuk membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Jadi, beda situasi dan kondisi daerah, maka beda juga peluang Gojek untuk membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Nah, di sini saya akan menganalisa beberapa faktor yang membuat Gojek harus membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Oke. Jadi faktor-faktor tersebut itu pastinya akan mempengaruhi Gojek untuk segera membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Faktor yang pertama adalah perbandingan jumlah driver dan customer. Nah, jadi di setiap daerah itu mempunyai jumlah driver yang berbeda-beda dan jumlah customer yang berbeda-beda. Jadi, jika sebuah daerah jumlah drivernya itu lebih sedikit daripada jumlah customernya, atau jumlah driver yang ada itu tidak mampu lagi melayani permintaan orderan dari customer, maka
peluang Gojek untuk membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru itu terbuka lebar. Maka besar kemungkinan Gojek akan segera membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Nah, dari mana Gojek mencari tahu atau mengetahui bahwa perbandingan antara jumlah driver dan customer itu sudah tidak sebanding atau sudah tidak ideal? Nah, dari kita sebagai driver itu bisa melihat atau bisa mengamati dari perubahan kondisi warna map. Nah, jadi jika setiap daerah, sebuah daerah, itu kondisi map, warna mapnya itu akan sering berubah menjadi warna merah atau merah pekat dengan kondisi hari libur, hari biasa, itu lebih sering warna mapnya itu merah atau merah pekat, maka daerah tersebut berpeluang besar untuk membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Jadi barometernya adalah warna map yang berubah menjadi merah dan merah pekat. Itu kita sebagai driver bisa mengamati dari warna map itu tadi. Jadi jika perubahan warna map ini terjadi setiap hari dan setiap jam-jam tertentu, atau tidak hanya dengan jam sibuk atau hari libur, map itu berwarna merah atau merah pekat, maka daerah tersebut berpeluang besar untuk membuka pendaftaran atau penerimaan driver baru. Artinya dengan kondisi seperti itu, driver yang ada itu kewalahan untuk melayani jumlah atau permintaan order yang ada. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebagai driver. Nah, buat rekan-rekan yang belum mempunyai akun atas nama sendiri atau yang belum pernah mendaftar akun, maka berpeluang besar untuk menjadi driver Gojek atau mendapatkan akun. Dengan itu tadi, analisa saya, kondisi-kondisi itu sebagai syarat mutlak. Jadi faktor utama adalah jumlah driver dan customer yang sudah tidak sebanding atau tidak seimbang, dan warna map akan berubah menjadi warna merah dan merah pekat yang hampir setiap hari terjadi. Nah, untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami kondisi seperti itu, maka daerah rekan-rekan sekalian berpeluang besar atau kemungkinan besar akan lebih cepat membuka pendaftaran dan penerimaan driver baru. Nah, untuk daerah-daerah yang saat ini kondisinya masih stabil atau masih bisa dikatakan sepi orderan dan jarang sekali mengalami perubahan warna map, yaitu biasanya kuning, oranye, merah, dan merah pekat. Jika warna map itu jarang terjadi perubahan dari kuning ke merah pekat, maka daerah rekan-rekan itu masih lama atau masih jauh untuk kategori membutuhkan driver baru atau membuka pendaftaran driver baru. Nah, oke, paham rekan ya, rekan-rekan paham ya, rekan-rekan paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi selama faktor-faktor itu tidak terjadi di daerah rekan-rekan, maka tidak akan ada pendaftaran baru. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya, bahwa tidak ada jalur khusus atau yang biasa dibilang jalur VIP, itu tidak ada. Dan jika ada, itu hanyalah permainan atau kerjaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika rekan-rekan mendaftar melalui jalur-jalur tersebut, maka banyak hal yang akan merugikan rekan-rekan. Salah satunya adalah rekan-rekan akan kehilangan uang karena pendaftaran atau penerimaan driver baru itu tidak ada biaya atau gratis. Nah, yang kedua, akun rekan-rekan akan beresiko dianggap sebagai akun ilegal atau nanti kedepannya akan jadi masalah.
Nah, setiap kondisi daerah operasional Gojek itu mengalami situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu tidak sama dan otomatis Gojek tidak akan melakukan pembukaan atau pendaftaran driver baru dengan cara bersamaan. Jadi setiap daerah itu akan pasti berbeda-beda karena kondisi yang berbeda-beda dan kebutuhan driver baru yang berbeda-beda dan jumlah customer yang berbeda-beda karena intensitas atau peningkatan pertumbuhan jumlah customer pun setiap daerah itu berbeda-beda. Dan berbagai macam cara, ada beberapa cara Gojek melakukan perekrutan atau penerimaan driver baru. Yang pertama biasanya diinformasikan melalui notifikasi driver rekan-rekan. Yang kedua melalui pengumuman di papan pengumuman di kantor Gojek setempat. Yang ketiga adalah melalui komunitas. Jadi penerimaan driver ini disampaikan melalui komunitas. Dan jika di daerah rekan-rekan ada vendor, maka penerimaan driver baru itu melalui vendor, disampaikan melalui vendor. Dan difasilitasi oleh vendor. Jadi banyak pilihan atau cara bisa mendaftar ke Gojek jika ada penerimaan atau pembukaan driver baru. Nah, biasanya yang melalui vendor itu Gokar. Kalau Gojek biasanya langsung ke kantor, langsung ke pihak Gojek sendiri. Nah, jika Gokar itu ada dua versi vendor dan versi mitra. Jadi mitra itu langsung ke pihak Gojek dan jika vendor itu melalui jasa vendor. Nah, vendor itu adalah bagian dari Gojek juga dan mempunyai kewenangan yang hampir sama. Oke, itulah rekan-rekan informasi tentang kapan ada pembukaan dan penerimaan driver baru untuk Gojek. Jadi buat rekan-rekan yang belum mempunyai akun driver Gojek, maka pahami dan teliti situasi dan kondisi di daerah rekan-rekan masing-masing. Untuk mencari informasi atau membuka peluang informasi, rekan-rekan bisa menghubungi komunitas-komunitas atau bertanya dengan rekan-rekan driver yang sudah menjadi driver Gojek atau langsung menginformasi ke kantor DSU terdekat. Itulah seperti itu. Oke, inilah tentang informasi pembukaan dan penerimaan driver baru untuk Gojek, baik Gokar maupun Goret. Nah, di video berikutnya saya akan membahas atau memberikan cara atau trik bagaimana rekan-rekan bisa cepat mendapatkan akun Gojek secara resmi. Nah, di video berikutnya saya akan memberikan cara atau tips, trik bagaimana rekan-rekan bisa cepat mendapatkan akun Gojek secara resmi. Saya Arsukagawa, salam satu aspal.